A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, masih surat Al-Qalam, ya, surat kedua dari juz 29. Sudah masuk ke bagian kedua, ya, mengikuti pembagian ayat-ayat yang di kitab At-Tafsirul Munir ini. Bagian kedua ayat 8 sampai 16. Yang bagian ke-1 ayat 1 sampai 7. Nah, bagian kedua rangkaian ayat tersebut dari ayat 8 sampai 16 ini tentang akhlak, ya, tentang akhlak yang tercela, ya, terutama yang akhlak-akhlak yang tercela ini, ya, yang terdapat pada orang-orang kafir. Ya, seperti ini, ya, Allah menyampaikan, Allah menerangkan tentang akhlak-akhlak tercela ini, terutama orang-orang kafir. Tentunya kan ya, meskipun ayat ini menerangkan akhlak tercela orang kafir, khususnya lagi orang-orang kafir yang orang-orang kafir Quraisy, ya, bagaimana mereka akhlak mereka terhadap kaum muslimin di Mekah, di awal kemunculan Islam. Tapi pada umumnya, ya, seperti inilah akhlak orang kafir. Tapi juga kan kita ini harus mendapat pelajaran, ya, dari ayat-ayat ini. Ya, artinya kalau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa orang Islam itu akan mengikuti cara hidup mereka. Akhlaknya akan seperti ini, orang Islam juga sama. Semestinya kan kalau orang Islam itu kan ini kan sebetulnya hal ini bukan hanya pada agama Islam, karena agama manapun, bahkan agama yang buatan manusia, gitu ya, pasti menuntut pemeluknya itu untuk taat kepada ajaran agamanya. Agama manapun sama seperti itu. Yang setiap agama menuntut pemeluknya itu untuk taat kepada agamanya. Islam juga demikian. Tapi, nah, ini kan, ya, oleh Rasulullah SAW disabdakan bahwa orang Islam itu akan mengikuti orang-orang kafir. Nah, tentunya akan sampai juga kepada akhlak-akhlak tercelanya. Ya, semestinya kan orang Islam itu, ya, berpeganglah kepada ajaran Islam, mengamalkan dan menjalankan ajaran agamanya. Dengan seperti itu, maka orang Islam itu disebut memiliki al-akhlakul karimah. Nah, kebalikan dari yang ini. Kebalikannya dari ini nih yang diterangkan di sini, ini tentang akhlak-akhlak tercela orang-orang kafir. Nah, orang Islam apabila tidak menjalankan, tidak mengamalkan ajaran Islam, malah mengikuti kafir, gitu ya. Kalau di dalam sabda Rasulullah SAW, seperti ini juga sama sebetulnya. Nah, rangkaiannya, ya, dari ayat 8 sampai 16 yang diawali dengan fala tuti'il mukadzibin. Ya, janganlah kamu, ini khitabnya satu orang, yaitu Rasulullah SAW, ya, janganlah kamu, ya, wahai Rasulullah, mengikuti kemauan al-mukadzibin, itu orang yang mendustakan agama. Nah, ini kafir nih, ya, orang. Janganlah kamu mengikuti kemauan mereka.
yaitu waddu law tudhinu fayudhinun, agar kamu itu melunak terhadap mereka dalam urusan agama. Ya, dalam urusan agamanya, kalau dalam sebutnya, kalau dalam urusan apa namanya bersosial gitu, bermasyarakat, justru kan orang Islam itu adalah orang-orang yang memiliki al-akhlakul karimah, yang memiliki apa namanya attitude yang baik gitu kan, orang Islam itu dengan ajaran agamanya. Jadi sebetulnya kalau secara sosial orang Islam itu nggak ada masalah sebetulnya. Ya justru orang Islam itu memiliki al-akhlakul karimah, diajari kan oleh agamanya bagaimana bersosialisasi, bagaimana bermasyarakat. Nah ini yang, adapun kalau urusan agama, nah ini yang Allah secara tegas, ya Allah secara tegas tidak bisa kalau urusan agama. Nah mereka berharap kamu melunak urusan agama, sehingga sikap mereka pun akan melunak. Tidak akan lagi itu, ini kondisinya ketika masih di Mekah ya, tidak akan ada lagi itu orang-orang Islam yang diintimidasi, tidak akan ada lagi orang-orang Islam yang bahkan sampai disiksa dengan siksaan yang berat. Asal, nah ini mereka meminta mereka melunak dalam urusan agama. Nah ini yang tidak bisa oleh Allah di apa namanya ya, ditolak gitulah secara tegas. Nah ayat berikutnya ini yang kemarinnya, mulai ini ayat berikutnya diulangi dengan kata wala tuti, nah, seperti di ayat 8 ini badal namanya ya, badal apa namanya, badal ba di minal kuli al mukazzibin, itu nih uraiannya seperti ini. Kalau diurai gitulahnya, diurai dirinci. Satu, kulla halafim mahin, orang-orang yang mudah bersumpah dan orang-orang yang rendah akalnya. Ini orang kafir itu demikian sebetulnya. Nah ini apa namanya, mengulang juga sering ininya, sering ini apa namanya saya ungkap nih ya, perkataan Hudzaifah Al-Yamani yang nasihatnya kan sangat luar biasa nih, yaitu ya, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang Islam, istiqomahlah, ya, istiqomahlah dengan ajaran agama Islam. Dengan cara seperti itu, orang Islam itu, kaum muslimin itu jauh berada di depan meninggalkan kaum manapun. Bukti nyata. Madinah itu sebelum Rasulullah SAW hijrah, Madinah itu kan dikuasai oleh Yahudi. Ratusan tahun Yahudi apa namanya berkuasa di Madinah. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke sana bersama para sahabat, kan tidak lama. Ya, tidak lama gitu ya, orang-orang Yahudi itu terusir. Kan logikanya kalau lemah mana mungkin bisa demikian. Kan logikanya kalau lemah mana bisa seperti yang dialami ya oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di awal kemunculan Islam. Lemah karena memang jumlahnya sangat sedikit. Orang-orang yang masuk Islam juga bukan orang-orang yang berpengaruh besar, sehingga lemah ketika masih di Mekah. Setelah hijrah, ini buktinya bahwa tentu saja kan Rasulullah SAW dan para sahabat itu mereka orang-orang yang istiqomah berpegang teguh kepada ajaran Islam, dan kekuatannya luar biasa ternyata. Tidak lama kan Rasulullah SAW apa namanya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke sana, Yahudi itu terusir segala-galanya.
Bahkan dengan ini kan, dengan apa namanya, dengan tradisinya gitunya, yang kebiasaan di Madinah seperti apa, dengan tradisinya, budayanya, semuanya disapu bersih, betul-betul kekuatannya luar biasa. Itu buktinya bahwa yang dikatakan oleh Huzaifah juga akan melihat apa namanya, yang melihat bukti demikian. Nah, Huzaifah mengatakan, wahai kaum muslimin, istiqomahlah dalam berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kalian itu berada jauh di depan meninggalkan kaum manapun. Tapi kalau orang Islamnya mulai lirik kiri, lirik kanan, ambil dari sini, dari sana, yang bukan dari ajaran Islam, maka Huzaifah menyebutnya bukan jadi terbelakang. Kalian itu tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi terbelakang, ya pasti. Ya. Hanya terutama kan Huzaifah berpikir bahwa kalau kalian itu akan tersesat dengan kesesatan yang jauh, mau nepi ke surga. Ya iyalah, sebetulnya kan, mau nepi ke surga. Kenapa? Ya kan karena sudah keluar, sudah tidak lagi istiqomah dengan ajaran Islam, malah ambil dari sini, dari sana, entah dari mana lah, entah dari siapa. Runtuhlah gitu ya kekuatan kaum muslimin kalau sudah demikian. Nah, padahal nih Allah nih yang menyebut, jangan kalian menaati, mau mengikuti kemauan seperti ini rinciannya, yaitu orangnya yang mudah bersumpah, padahal mereka yang mudah bersumpah mereka pendusta. Berarti orang Yahudi itu kan yang seperti ini nih ya, diantaranya ini kafir secara umum demikian. Kemudian al-mahin, ya orang yang rendah akalnya, ya sebetulnya kan sehebat apa sih, sehebat apa gitu kan, apa namanya, otak gitulahnya, kemampuan akal manusia dibandingkan dengan ini ajaran Islam, yang ajaran Islam ini kan Allah yang menciptakan, Allah yang menetapkan, Allah yang membuatnya dengan ilmunya yang tanpa batas. Aneh ke orang Islam ini merasa ada itunya, banyak, bukan ada, malah banyak merasa orang Islam yang merasa bahwa ajaran Islam itu rendah. Ya, ajaran Islam itu rendah, ajaran Islam itu apa namanya, kuno, ajaran Islam itu ketinggalan zaman. Nah, mengikutilah yang menurut mereka modern. Padahal Islam itu kan modern, setiap saat juga ada Islam seperti itu, tidak pernah berubah. Nah, mengikuti, padahal mereka itu orang yang seperti ini, di ayat 10. Nah, orang yang mudah bersumpah, ini karakter mereka nih, jadi akhlak mereka nih, pendusta. Kemudian berakal rendah, pastilah itunya. Ya pastilah kemampuan manusia tadi, akalnya sampai di mana. Padahal agama Islam ini isinya adalah ilmu. Sudah terbukti lah sebetulnya. Sudah terbukti banyak orang-orang kafir yang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, mempelajari ajaran Islam itu untuk diambil ilmunya tanpa diimani, itu sudah banyak. Karena Islam ini kan agama dari Allah. Nah, kalau akal manusia ya seperti inilah. Hari ini menetapkan yang terbaik seperti ini, minggu depan apa masih yang terbaik? Ganti lagi, revisi lagi, berubah lagi, rapat lagi, malah geus moal lebih kairah ge. Ya, padahal kalau mengikutinya apa yang Allah turunkan, ini ilmu itu isinya. Nih Rasulullah SAW kan menggambarkan seperti ini ya, tentang ini Islam kan, yang di apa namanya sebutnya, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Agama Islam, ajaran Islam itu ilmu isinya. Nah, Rasulullah SAW kan menggambarkan beliau sebagai utusan yang mendapat ilmunya langsung, sebutlah langsung dari Allah ya. Langsung dari Allah itu disampaikan melalui malaikat Jibril. Dan Rasulullah SAW menggambarkan bahwa
Tadi malam aku bermimpi minum susu dari satu wadah besar. Aku minum sepuasnya sampai seluruh badanku penuh hingga air susu itu keluar dari ujung-ujung jari. Penuh dengan ilmu itu isi ini gambar ini mimpinya analogi lah. Ini sebuah gambaran gitu ya bahwa Rasulullah SAW itu penuh seluruh badannya dengan ilmu sampai tumpah lah itu sampai keluar. Sisanya di wadah tersebut tinggal sedikit diminum oleh Umar bin Khattab. Ternyata soal ilmu Umar bin Khattab itu kan luar biasa. Itu hanya minum sisa, minum sedikit dari itu air susu yang sudah diminum oleh Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu jenius, terkenal keilmuannya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW itu padahal hanya minum cuma sedikit dari sisanya ya minum Rasulullah SAW. Ya, kemudian ayat berikutnya ya, Hamazim Masyaim bin Namim. Ini benar-benar ini ya akhlak-akhlak tercela nih ya. Kalau dalam pikiran saya tidak ke orang kafir sebetulnya ya, karena ini juga orang Islam nih juga banyak yang seperti ini. Hamazim Masyaim bin Namim, suka mencela, mencaci maki, merendahkan, menghina orang bahkan di depan orangnya. Betul-betul dipermalukan gitu ya. Seseorang itu dipermalukan di depan orang banyak. Ya aslinya berarti lah inilah akhlak tercela orang kafir. Kemudian Masyaim bin Namim, mereka ini suka mengadu domba. Mereka ini bermuka dua, ke sana ngomong apa, ke sini ngomongnya beda lagi. Mereka sukanya membuat membuat kerusakan, membuat permusuhan dan sebagainya gitulah, membuat kerusakannya di antara sesama manusia atau di tengah-tengah masyarakat gitulah. Kemudian manail lil khairi mu'tadin asim. Ya pasti ini kebir banget mungkin manail lil khair, suka menghalangi kebaikan. Ya, menghalangi kebaikan. Kalau dulu nih ya ayat ini nih untuk orang kafir Quraisynya di awal Islam, mana ilil khairi, menghalangi kebaikan, yaitu mereka menghalangi orang-orang untuk beriman, mereka menghalangi untuk orang-orang masuk Islam. Mu'tadin asim, dan yaitu melewati batas, melampaui batas, keterlaluan gitu ya di dalam hal berdosanya, itu keterlaluan. Utulim ba'da zalika zanim, dan mereka itu, nah ini nih tabiat mereka itu jadi demikian gitu, jadinya demikian ya, yaitu menjadi orang-orang yang kasar gitu, kejam, sadis, barbar, zanim, dan ya mereka itu ya jahat, jadinya mereka itu menjadi orang-orang yang jahat. Apalagi kalau ini kan mumpung lagi mumpung lagi update nih ya. Kemarin ini sih lihat di berita kan ya, kemarin pagi itu waktu setempat tanggal 7 Oktober mulai ini Hamas malah Hamas yang memulai menyerang. Alasannya apa? Karena ini alasan mereka yang menyerang itu ya karena mereka ini berlaku semena-mena, sewenang-wenang, barbar, sadis. Mulai dari mengambil pemukiman gitu kan orang-orang Palestina dan sebagainya lah. Ya seperti inilah karakter mereka, nah, akhlaknya seperti inilah akhlak mereka. Ya, utulin ba'da zalika zanim, mereka itu orang-orang yang sadis, kejam, tak berperasaan. Kan kalau misalnya kalau mengambil pemukiman, ambil rumahnya, terus pemiliknya diusir, terus mereka bagaimana? Mau jadi tidur di pinggir jalan, tidur di hutan, mana peduli mereka. Pokoknya diambil pemukimannya, oh,
sudah berita sudah lama aslinya tentang hal tersebut, yaitu orang-orang Yahudinya yang mengambil pemukiman itu orang-orang Palestina. Itu sudah nggak aneh, sudah berita lama dan masih terus berlangsung. Nah, mereka itu adalahnya, ya jadilah itu mereka itu orang-orang yang jahat. Nah, sampai di sana kemarin ya tinggal dua lagi nih. An kana zamalin wabanin. Mereka demikian itu karena mereka memiliki harta dan anak-anak. Di zaman itu gitu ya, anak-anak itu menjadi termasuk gitu, anak-anak itu termasuk hal yang dibanggakan, bisa dijadikan ketakaburan. Nah, sehingga ini kan yang dijadikan celaan gitu, dijadikan celaan oleh mereka kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW juga punya anak. Ya, Rasulullah SAW itu punya anaknya, punya anak kandung gitu. Rasulullah punya anak kandung 7 orang. Nah, tapi yang laki-laki semuanya 3 orang meninggal ketika masih kecil. Nah, mereka kemudian mengejek Rasulullah SAW dengan sebutan mandul. Itu mandul, tidak punya keturunan. Nah, maka Allah kemudian menurunkan jawabannya di surat Al-Kautsar. Jadi ayat terakhir inna syani'aka huwal abtar, mereka sebetulnya ya yang mandul. Ini di ayat ini ya disebutnya ada 2 itu, ankana za malin wa banin, mereka itu menjadi takabur karena mereka itu memiliki harta, memiliki kekayaan dan anak-anak. Umar bin Khattab dia mengatakan dulu dengan tangan ini, ketika masih jahiliyahnya, dulu di tangan ini gitu lah ya. Dulu nih dengan tangan ini kalau ada rombongan pedagang yang lewat dirampok, barangnya diambil, orangnya disiksa. Itu kelakuan ya, di antara kelakuan buruk lahnya Umar bin Khattab. Barangnya diambil, orangnya disiksa. Nah, tapi setelah masuk Islam itulahnya maka tangan ini juga lah itu yang menyelamatkan orang lain, atau justru banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Di antaranya yang digambarkan kemarinnya dalam Kitabul Manaqib, Rasulullah SAW kan bermimpi ada di sebuah sumur lalu mengambil air, mengambil airnya pun disebutkan di dalam hadisnya kan Masya Allah, itu artinya entah sebanyak apalah gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, ternyata Abu Bakar itu hanya mampu mengambil 1-2 ember lah, itu pun ada kekurangan, tapi Allah sudah mengampuni. Kemudian dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, embernya lebih besar dan Umar bin Khattab itu mampu mengambil air hingga banyak orang yang merasakan manfaatnya. Nah, asalnya Umar bin Khattab itu ya seperti itulah. Dulu tangan ini nih yang kalau ada rombongan lewat ya memang gak ada yang berani isinya kepada Umar bin Khattab. Kalau ada rombongan saudagar lewat itu ya barangnya diambil, orangnya disiksa. Kalau tapi kemudian katanya tangan Umar bin Khattab itu berubah 180 derajat. Nah, kan masalahnya karena hatinya, masalahnya itu karena akidahnya. Tangannya sama, orangnya sama, tangannya sama, tapi akidahnya ya, gitu ya, akidahnya jadi hal yang paling mendasar gitu dalam pada manusia itu adalah ya sebutannya akidahnya. Nah, ketika akidahnya sudah berubah menjadi dengan berakidahkan 2 kalimat syahadat, dan tentunya kan Umar bin Khattab ini
sahabat lah, ada yang pasti tadinya para sahabat itu kan yang mengamalkan sepenuhnya ajaran agama Islam. Nah, seperti itulah sangat nampak begitu ya perubahannya. Tidak lagi hal ininya harta dan keturunan itu menjadi kebanggaan, menjadi sesuatu yang apa namanya dijadikan untuk ketakaburan. Karena Islam kan mengajarkan bahwa harta itu apa, hakikat harta itu apa, kemudian anak juga apa. Bukan, artinya kan bukan apa namanya sesuatu lah untuk dibanggakan, dijadikan ketakaburan. Ya kan menurut Islam intinya lah katakannya, kalau menurut ajaran Islam garis besarnya adalah baik harta ataupun keturunan itu adalah ladang, itu adalah apa namanya ladang, itulahnya ladang sesuatu itu yang untuk dijadikan beramal soleh. Beramal soleh dengan harta, beramal soleh dengan keturunan. Artinya kan dari harta itu harus jadi pahala, dari anak juga harus jadi pahala. Nah, ini akhlak terakhir nih ya, ini akhlak terakhirnya yang disebutkan di sini. Jadi dari ayat ke berapa tadi? Di sini ada 10-nya seluruhnya akhlak tercela itu orang-orang kafir, mulai dari ayat 10 ya 1 dan 2 yaitu mudah bersumpah dan rendah akal. Kemudian yang ketiga dan keempat suka mencaci, memaki, mempermalukan orang lain. Kemudian yang keempatnya suka tadilah bermuka dua ya namanya juga pendusta. Kesana ngomong apa, kesini ngomongnya beda lagi. Ya, suka mengadu domba, suka menjadi provokator, sukanya gitu membuat kekacauan, kerusakan di tengah orang-orang. Kemudian yang kelima kan mana ilil khair, yang menghalangi kebaikan. Kemudian yang keenamnya mu'tadin asim, berlebihan kalau dalam hal berdosa. Nggak tahu nih ya, kalau pikiran saya sendiri gitu ya, berdasarkan hadis yang tadi nih, berdasarkan hadis yang tadi Rasulullah menyebutkan kalian akan mengikuti cara-cara orang kafir. Kalau pikiran saya mau dengan akhlak tercela ini juga bukan kepada orang kafir, orang Islam. Ya orang Islam malah menghalangi kebaikan. Banyak yang seperti itu kan. Kalau dulu jelas lah gitunya apa namanya, boleh disebutnya pantas lah, ya wajar lah karena mereka kafir, mereka menghalangi ketika ada yang mau masuk Islam, menghalangi ketika ada yang mau beriman kepada Rasulullah. Dan kebaikan yang lainnya termasuk ya di sini orang-orang kafir itu adalah pasti bakhil. Orang nggak kan ini karakter, sebetulnya ini karakter manusianya, karakter manusia justru kan kalau aslinya manusia itu kan keinginan terhadap harta, terhadap kekayaan itu sangat besar. Semua manusia nih kalau tanpa agama ya seperti itulah manusia, seperti yang Rasulullah SAW gambarkan. Apabila ini manusia ini ya tanpa agama itu aslinya manusia, apabila memiliki satu lembah emas, kurang banyak apa coba gambarannya, satu lembah emas itu kekayaan sebanyak apa, dia ingin yang kedua. Gak ngerasa cukup dengan satu lembah emas itu, tidak cukup, ingin yang kedua. Kalau sudah memiliki 2 lembah emas, ingin yang ketiga, dan seterusnya sampai di ujung hadisnya itu. Dan hal seperti itu baru akan berhenti setelah mulutnya dipenuhi dengan tanah. Karena nah sementara kan kalau menurut Islam, saya ingat nih pelajaran dulunya waktu TK gitu, TK tengah laman sih TK teh.
usia sekian lah. Pelajarannya pelajaran akhlak. Dalam pelajaran akhlak itu ya kalimat-kalimat pendek lah yang dihafal itu oleh anak-anak. Ini salah satunya adalah al-bakhilu aduwullah, anu koret musuh Allah. Luar biasa ya aja. Al-bakhilu aduwullah, anu koret musuh Allah. Ya orang musuh Allah itu seperti ini kan. Sekarang ini maknanya, oh iya ternyata gitu kan, seperti ini maknanya nih ya. Allah itu Wahhab. Salah satu sifat Allah itu Wahhab. Seperti yang di surat Ali Imran ayat 8 itu doa isinya ya. Ayat Ali Imran ayat 8 itu isinya doa. Anu eta teh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, salah satu sifat Allah itu Wahhab. Jadi itu di surat Ali Imran ayat 8 itu doanya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan, belokkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Nah ini doa sangat penting ini nih, minta apa namanya, minta dijaga intinya oleh Allahnya, minta dijaga oleh Allah untuk tetap tadi istiqomah setelah mendapat hidayah, karena hidayah itu bisa lepas bisa hilang dengan belok lagi, pindah lagi dari hidayah. Nah, ini doanya demikiannya, minta istiqomah gitulahnya, minta ditolong lah, minta ditolong itu, minta pertolongan kepada Allah itu untuk bisa tetap gitunya setelah itu mendapat hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami. Ya Rabbana tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, setelah nih terbukti gitu engkau memberi hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, wahab lana, berilah, wahab lana, berilah kami dari sisimu rahmat, atau terjemah bebas malah gitu ya, dan limpahkanlah rahmat kepada kami. Ya, dan limpahkanlah rahmat kepada kami, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau itu maha pemberi. Itu maha pemberi. Apa sih artinya maha pemberi? Apa yang tidak diberikan oleh Allah? Ya Allah mantu bakhil, Allah tidak bakhil, tidak ada yang tidak diberikan oleh Allah. Minta apapun pasti diberi, karena Allah itu Wahhab, maha pemberi. Nah, kebalikannya bakhil. Jadi kalau yang tadinya al-bakhilu aduwullah, anu koret musuh Allah. Masih ingat tuh umur asik ya teh apa ya teh anu atau teh sahabat yang di sembur mukanya oleh Rasulullah SAW ketika beliau wudhu. Rasulullah SAW wudhu kan, di dalam wudhu itu ada berkumur. Nah, ketika berkumur dalam wudhu, Rasulullah SAW itu membuang airnya itu ke muka. Ini salah seorang sahabat, sahabat ini mengatakan, aku ingat umurku saat itu 5 tahun. Rasulullah menyaitunya aku disembur itu oleh Rasulullah SAW di wajah. Oh, jadi sejarah, jadi catatan, umur 5 tahun masih ingat. Al-bakhilu aduwullah, anu koret musuh Allah. Nah, termasuknya mana ilil khair, mereka itu menghalangi kebaikan. Orang kafir pasti bakhil. Nah, karena kan mereka yang mengikutilah karakter asli manusia, memang demikian. Keinginannya malah kan terus menambah gitu, seperti gambaran dari Rasulullah SAW tadi. Sudah punya kekayaan amat sangat banyak, punya 1 lemah emas, bukannya puas, ingin yang kedua dan seterusnya.
Dan mereka ini yang disebut manailil khair itu termasuk demikiannya. Mereka itu orang-orang yang bakhil. Nah, artinya kan mereka itu apabila mereka itu memberi, menyumbang, perintah gitu, nyumbang di mana, pasti mereka itu sudah melihat, pasti mereka sudah melihat akan ada keuntungan yang lebih besar. Ya, mereka itu bakhil dan menghalanginya orang-orang itu dari beriman, dari berinfak, dari beramal soleh. Ini tetapnya dalam pikiran saya, jika tuh orang Islam mah gitu, ini Allah sedang menerangkan akhlak orang kafir. Tapi malah banyak kan orang-orang Islam yang seperti ini, menghalangi kebaikan, melewati batasnya, bakhil, menghalangi dia sendiri, pasti tidak mau berinfak, bersedekah, malah menghalangi orang lain lagi untuk berinfak dan sedekah, dan menghalanginya untuk beramal soleh. Nah, ini yang terakhirnya, yang ke berapa tadi, yang ke-8 dan ke-9, yaitu mereka ini sadis, kejam, barbarnya orang mereka ini. Di ayat ke-13 tuh ya, mereka itu orang akhlaknya demikian, kasar, sadis, itu kejam, dan mereka itu ya orang-orang yang sudah kalau ini ke khuluk ya, khuluk Rasulullah SAW itu kan Al-Quran. Ini kemarin sudahnya di surat di awal kan ya surat ini kan di ayat ke-4, innaka la'ala khuluqin azim. Orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pembohong, Rasulullah itu bahkan menyebut Rasulullah gila. Justru kan kemudian oleh Allah dinyatakan ma anta bini mati rabbika bimaznun, dengan menjadi nabi kamu itu tidak gila, bahkan akan mendapatkan pahala yang besar itu dari Allah. Ma anta bini mati rabbika bimajnun wa innalaka la ajrun ghairu mamnun, justru akan dijanjikan pahala yang besar oleh Allah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Kemarin sudah nih ya kita ungkap lagi sedikit. Nah, Allah menyatakan demikian, justru engkau itu berada di atas khuluq yang agung. Ketika Aisyah ditanya khuluq Nabi itu apa? Al-Quran. Nah, maknanya adalah Al-Quran lah gitu yang dimasukkan, ditanamkan, ditumbuhkan di dalam hati Rasulullah SAW, kemudian berbuah menjadi al-akhlakul karimah. Nah, orang kafir pasti kan tidak demikian. Orang kafir pasti kan bukan Al-Quran yang ditanamkan di dalam hati mereka. Jika tidak demikian, maka yang ada, yang tumbuh dan berbuah menjadi amal itu adalah, kalau bukan Al-Quran, bukan Islam, pasti penyakit hati yang sangat banyak jumlahnya gitunya, yang sangat banyak jumlahnya. Karena kan akhlak itu tergantung khuluk. Ya, akhlak itu amal gitu katakannya. Amal itu tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Akhlak itu tergantung khuluk. Rasulullah SAW itu khuluknya Al-Quran, ya amalnya dari Quran semuanya. Jadilah Rasulullah SAW itu manusia yang paling berakhlakul karimah. Nah, orang kafir khuluknya apa? Orang-orang kafirnya khuluknya yang ada, yang jadinya kan yang dimasukkan, ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam hatinya apa? Pasti bukan Quran. Ya seperti inilah jadinya mereka. Ya seperti inilah jadinya mereka. Kalau bukan Al-Quran, kalau bukan Islam yang ditanamkan, ditumbuhkan di dalam hati, pasti penyakit hati. Bahkan ini terjadi kan pada orang Islam. Apabila tidak menumbuhkan lah gitunya, apabila tidak menumbuhkan ajaran Islam di dalam hatinya, yang keluar jadi amal apa? Pasti penyakit hati. Dan mereka ini
sangat buruk lah gitunya nih. Zanim itu mereka itu sangat buruk ya, pasti itu karena mereka itu buruknya sejak hal yang paling mendasar, sejak pondasinya, dari asasnya, dari hal yang paling mendasarnya, yaitu akidah mereka itu buruk. Akidah mereka itu kalau apa namanya, Al-Quran ya, ayat Al-Quran menyebut kotor, najis gitu nyebut nage. Surat naon teh ye kira anu ayat yang menyatakan demikiannya. Sebentar nih, lebaran mumpung ingat. Atau bah 28. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang musyrik atau kaum musyrikin itu najis nih, kotor apanya ya, bukan badannya. Badan manusia itu tidak najis. Orang kafir badannya najis enggak. Nah di ini musyrikuna najasun teh tah akidahnya, ya keyakinan mereka nih, orang-orang musyrik, kaum musyrikin itu adalah najis. Sekali lagi nya, bukan badannya, bukan jasadnya. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Nah, ini kotor nih, Allah menyebut kotor, buruk gitu ya. Yaitu akidahnya. Ya, yang dimaksud oleh Allahnya dengan katanya najis itu kotor lah, kotor, buruk, itu akidahnya. Nah, mereka itu menanamkan di dalam hatinya itu yang seperti itu. Nah, munculnya apa sebagai amal? Ya yang tadi lah, pendusta lah, kemudian apa namanya, mudah bersumpah lah, kemudian suka merendahkan, menghina orang lain, dan sebagainya yang tadi lahnya. Nah, kita kembali gini ke yang ini nih. Ankana zamalin wabanin. Nah, apakah mereka pantas gitu? Apakah mereka pantas menjadi orang kafir, bahkan di yang ke berapa, yang ke 6, 5 dan 6 tadinya. Mereka itu justru malah menjadi bakhil. Mereka itu malah menghalangi, ya mereka itu malah menghalangi itu orang-orang dari kebaikan, dari beriman gitunya, dari beramal soleh, dari berinfak, bersodakoh. Padahal ya karena mereka lah ini susahnya gitu ya. Padahal itu kan harta itu pemberian dari Allah, anak juga pemberian dari Allah. Tapi dengan ini dua di sini yang disebutnya, yaitu zamalin, yaitu harta dan anak-anak gitu ya. Tapi dengan pemberian dari Allah itu justru mereka itu menggunakannya nah untuk hal yang tadi, untuk membanggang kepada Allah, bahkan menghalangi orang lain. Kalau boleh kita sebut atur kafir mengisi sesorangan atau tengah halangan batur, tengah ngajak batur, rirek cilakat tong gitu, urek cilakat atau tong japangan batur, tengah ngajak batur tuh, batur ke bawah karunya. Ini karunia ya, sebetulnya karunia, kenikmatan, itu pemberian dari Allah, yaitu harta dan keturunan. Harta dan anak itu kenikmatan, ya anugerah, karunia itu dari Allah. Nah ini maknanya nih, ini penulis At-Tafsirul mengatakan seperti ini. Haza taqri'un wa taubihun ala muqabalati ma'an amallahu alaihi minal mali wal banin bil kufri bi ayatillahi ta'ala wal i'radi anha. Ini bahasanya apa namanya ya, Allah menyatakan betapa buruknya, itulah yang terjemah bebasnya dia. Allah menyatakan nih betapa buruknya, betapa tercelanya orang-orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah,
Ini sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Allah yang memberi harta kepada mereka. Karena diakui atau tidak nih ya, ini manusianya ya, artinya diakui atau tidak. Meskipun banyak yang tidak mengakuinya, diakui atau tidak bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang itu adalah pemberian Allah. Banyak yang tidak mengakui, yaitu dengan mengatakan, oh ini kan hasil kerja keras saya. Oh ini kan karena sistem yang saya bikin, yang kemudian tuh kan hasilnya. Ini kan seolah-olah atau memang benar itu kan dia tidak mengakui bahwa harta yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Allah, itu kenikmatan dari Allah. Nah ayat ini maknanya nih ya, nih adalah gitu bahwa Allah menyatakan betapa buruknya, betapa tercelaknya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa anak dan keturunan, lalu mereka membalasnya. Itulahnya membalasnya kepada Allah itu dengan menentang ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat tersebut. Amat sangat buruk. Jadi pantaslah itunya kalau di banyak ayat Allah menyatakan, Allah mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Kalau bahasa Sundanya apanya yang demikian itu nurus tunyung itu sebut nanti. Bahasa Sundanya aja sebutannya nurus tunyung, kenikmatan diterima dan malah mereka meminta tambah. Mereka malah meminta lebih banyak lagi. Hari itu nama. Mereka malah meminta tambah, mereka meminta lebih, mereka menginginkan lebih banyak. Dan tidak merasa cukup, artinya kan mereka tidak merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Menginginkan lebih, meminta lebih. Tapi timbal baliknya gitunya, timbal balik bahasanya apa yang gitu, tapi timbal balik kepada Allah, mereka membalas. Tadi itu hanya kebaikan Allah yang maha pemberi itu dengan menentang ayat-ayat Allah dan berpaling. Keterlaluan ini ya yang ngelarang kafir pasti keterlaluan lah. Jadi pantas gitunya saya katakan ini pantas nih, benar pantas kalau Allah mengancam mereka dengan azab yang paling berat. Bagi mereka ini yang paling berat sebetulnya kan, yang paling berat bagi mereka itu adalah abadi di neraka. Abadinya itu yang namanya abadi kan, nggak ada ujungnya, nggak pernah berakhir. Jadi hidupnya itu terus menerus tanpa akhir berada di dalam neraka dan disiksa tanpa akhir. Sulit sebetulnya membayangkan yang demikian, itu sulit membayangkan manusia lah katakannya, manusia itu yang masuk neraka yang pasti disiksa dan abadi di sana, nggak akan keluar sampai kapanpun. Nah, Allah sudah menyampaikannya ancaman demikian, dan tentu azab dari Allah itu sangat berat, karena kalau sanksi itu harus berat. Kalau sanksi ringan mah orang nanti akan piraga sakit itu lah. Kalau sanksinya ringan nanti orang kan akan sangat mudah melanggar, bahkan diancam dengan ancaman yang teramat berat pun manusia itu banyak yang berani melanggar. Nah ini maknanya menjadi demikian nih ya, bahwa nih ayat ini nih ya, ayat ini maknanya adalah ini pernyataan dari Allah betapa buruk dan tercelaknya ya orang-orang yang kenikmatannya diterima bahkan minta lebih. Ya, kenikmatan Allahnya diterima bahkan minta lebih, tapi timbal baliknya, tapi manusia membalasnya dengan menentang ayat-ayat Allah. Nah, sebetulnya sama nih ya untuk yang ini pun itulahnya. Ini kalau orang kafir ya jelas lah. Demikian mereka ini kan.
Tidak ada satupun itu ayat-ayat Al-Quran itu yang diterima oleh mereka. Mereka tolak semuanya. Bahkan beriman kepada Allahnya pun ya dengan apa namanya yang Allah tetapkan itunya menjadi akidah yang benar bagi manusia, yaitu 2 kalimat syahadat. Mereka juga kan gak mau. Ya mereka tidak mau kan berdua kalimat syahadat. Tapi minta tapi keinginan terhadap hartanya, terhadap keturunannya. Mereka ini ingin terus itu minta tambah, minta lebih banyak lagi kepada Allah. Itu yang terpentingnya. Ini kembali nih ya, kita bukan hanya untuk orang kafir. Ini pelajarannya bagi semua orang sama. Karena setiap orang pasti mendapatkan kenikmatan dari Allah. Ya, Allah memberi kenikmatan kepada manusia. Tentu beragam lah. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang pertengahan dan sebagainya. Tapi tidak ada yang tidak diberi nikmat. Ya, tidak ada yang tidak diberi nikmat oleh Allah. Nah, ini juga kita ulang kembali ini ya. Kita ulang kembali ini tentang kenikmatan dari Allah itu kan di ayat nanti di surat Ibrahim lagi, dan yang inta'udu nikmatallahi la tuhsuha, jika kamu mau menghitung kenikmatan Allah itu tidak akan terhitung. Bahkan katakanlahnya oleh orang yang siapa sih mengaku itu orang termiskin di dunia itu. Bahkan orang termiskin di dunia sok anger untuk orang yang mengaku demikian pun sama saja. Kenikmatan dari Allah untuk orang itu tidak terhitung sebetulnya. Dan kenikmatan yang paling mendasar nih ya, dari semua kenikmatan yang tak terhitung itu adalah diciptakan Allah sebagai manusia. Pernah nggak disyukuri? Pernah nggak disyukuri itu bahwa Allah menciptakannya itu sebagai manusia? Artinya kalau kita melihat apa gitunya, kalau kita melihat apanya, anggaplah misalnya ningali hileud, ningali hileud, bila ningali undur-undur, untung orang majelema. Untung kita ini tidak diciptakan jadi eta. Untung kita tidak diciptakan jadi batu kah, jadi tanah, jadi apa kah? Semuanya sama. Ciptaan Allah, makhluk Allah, Allah yang menciptakannya. Dan dari semua makhluknya itu, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Di mana manusia itu adalah makhluk terbaik ciptaan Allah. Ayo, kok kulut terus nyalahkan Allah. Apa tidak berterima kasih itu kepada Allah diciptakan jadi manusia? Malah kan terus meminta kepada Allah untuk memenuhi keinginannya. Segala keinginannya itu dipenuhi. Kalau misalnya ya, Allah takdirkan diberi kekayaan yang banyak, diberi kedudukan di dunia sehingga menjadi orang yang status sosialnya tinggi, terpandang di mata masyarakat. Dia merasa tuh Allah memuliakan saya. Berita teman tuh. Tapi taatnya tetap tidak gitu ya. Dia merasa dimuliakan oleh Allah. Itu kan yang di surat Al-Fajr katanya. Yang mengatakan demikian, taeta gitu ya, itulah bodohnya manusia. Hal yang paling mendasar saja ya, kenikmatan dari Allah itu manusia banyak bahkan yang tidak tahu, banyak yang tidak menyadari diciptakan sebagai manusia itu adalah kenikmatan. Sok tinggal dicecunguk, cobalah menurang cecunguk beren takol ku sendal teh mas jerel geus hirup nanti dan gak akan berlanjut. Kalau manusia akan dimuliakan oleh Allah, akan berlanjut sampai akhirat, dan di sana
oleh Allah dijanjikan kenikmatan yang tak terhingga lagi ya, yang tidak akan terjangkau, tidak akan terpikir oleh kecerdasan manusia, yaitu surga. Nah, malah seperti ini ya manusia ini sikapnya ketika diberi kenikmatan anugerah karunia berupa harta, berupa anak, mereka membalas atau timbal balik dari mereka itu justru menjadi membangkang kepada Allahnya, tidak mau taat. Nah, bahkan yang di ayat-ayat sebelumnya, mereka itu selain tidak mau beriman, mereka pun menghalangi orang lain untuk ke arah kebaikan. Ya, Abu Lahab lah, Abu Jahal itu contohnya. Dia kalau untuk ayat ini untuk ayat ini untuk orang kafir Quraisy yang menghalangi orang-orang untuk masuk Islam, untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang berikutnya, Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan, ini pika sabeleun pisannya, pika sabeleun ini ngomongna ya. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka mengatakan, mengejek, ya, intinya mereka mengejek. Ini ternyata orang Islam juga banyak tuhnya yang seperti ini dia. Apabila mendengar, ya sebutlah mendengar ayat-ayat Al-Quran, apabila mendengar hadis, apabila mendengar penjelasan tentang agama Islam, sikap mereka seperti apa? Apa semua orang Islam itu mau menerima? Enggak, ternyata kan. Banyak faktor juga sehingga kenapa gitunya sampai demikian. Nih kalau orang kafir kan wajar gitu seperti ini. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami kepada mereka, mereka mengatakan asatirul awalin, itu hanya dongeng masa lalu. Ya, asatirul awalin teh dongeng masa lalu lah, dongeng jadul. Nah, ini maknanya nih ya. Mereka itu meyakini, ya karena tidak beriman sihnya dasarnya. Mereka meyakini bahwa ayat-ayat yang menerangkan, terutama nih ya, karena ini mereka mengatakan wah itulah dongeng masa lalu itulah. Terutama ayat-ayat yang menerangkan sejarah atau kisah kaum terdahulu. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah karangan, itu dusta, itu bohong. Ya artinya kan menganggap hanya karangan, bukan sesuatu yang benar-benar pernah terjadi. Ya za'ama annaha kazibun. Mereka meyakini bahwa ayat-ayat yang dibacakan itu adalah kebohongan. Ma'khuzun min kososin wa abati lil kudama, yang diambil dari banyak gitu hanya diambil dari banyak cerita, diambil dari banyak ya dianggap karangan, dianggap ya karangan namanya mengarang itu ya, dianggap sebuah karangan, dianggap wa abatil kudama, dan itu diambil dari orang-orang terdahulu yang sesat. Ini mereka demikian nih. Itu didapatkan itu dari orang-orang terdahulu yang sesat. Walaisa huwa min indillahi ta'ala. Ya, mereka tidak meyakininya, tidak menerimanya sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Kalaupun gitulahnya mereka membenarkan nih, kalaupun mereka membenarkan tentang apa yang pernah terjadi seperti yang dimuat di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya mereka itu hanya menganggapnya sebatas atau hanya menganggapnya sejarah, dalam arti ya sudahlah itu sesuatu yang dulu pernah terjadi. Ya kalaupun mereka membenarkannya, mereka hanya
Sampai di situ. Ya sudahlah. Ya sudahlah, itu hal itu yang dulu pernah terjadi. Artinya mereka tidak menjadikannya sebagai ibroh, tidak menjadikannya sebagai cermin, tidak mengambil pelajaran, tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Jadi hanya sebatas pengetahuan. Oh, bahwa dulu nih kaum Nabi Nuh begini, kaum Nabi Lut begini, kaum Nabi Soleh seperti ini, kemudian kaum Nabi Hud seperti ini. Titik, nah gitulah, titik, sampai di situ. Hanya menjadi sejarah, tanpa atau tidak menjadikannya sebagai imro, tidak mengambil dan tidak mendapatkan pelajaran apapun itu dari kisah-kisah tersebut. Orang Islam juga banyak. Ini masalahnya. Aduh ampun. Orang Islam juga banyak. Iya, orang Islam pasti mempercayai kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Ini contohnya ini saya ingat dan saya sering nih. Ini saya jadikan contoh. Ini seringnya saya jadikan contoh. Ini bukan ayat Quran, ini hadis. Padahal baru-baru ini juga di dalam bab mujahadah ya kan, artinya mujahadah itu kan tuntutan, sebetulnya tuntutan dari Allah agar itu orang Islam itu bersungguh-sungguh dalam beragama Islam. Di antara hadisnya kan yang baru-baru ini yaitu tentang Robi'ah. Ya, Robi'ah al-Aslami ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, Robi'ah al-Aslami, yang oleh Rasulullah SAW itunya diberi penawaran, silahkan kamu minta apa nanti saya berdoa. Ternyata dasar para sahabat gitulah, hanya bukan hal yang jelek, tapi dasar para sahabat pikirannya pokoknya ingin akhirat, ingin surga gitulah, pokoknya ingin surga. Ketika diberi penawaran seperti itu kan nggak minta keduniaan, nggak minta misalnya yang tadi ya, misalnya saya ingin kaya, saya ingin punya istana, saya punya peternakan dan sebagainya gitu loh. Bukan itu yang diminta. Ternyata Robi'ah akan meminta, aku ingin ini murafaqat, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon, aku meminta kepadamu agar aku bisa bersama tetangga gitulah, berdekatan denganmu di dalam surga, fil jannah, hanya di dalam hadisnya ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Ternyata kan aduh ini permintaan berat. Yang lain mintanya nggak mau. Robi'ah minta ganti permintaannya aja yang itu, nggak mau. Kalau nggak ya udahlah, nggak akan minta yang lain. Ternyata oleh Rasulullah kan permintaan tersebut dipenuhi. Tapi Rasulullah SAW kan meminta, apa sih yang diminta oleh Robi'ah apa gitu kan? Yang diminta oleh Robi'ah apa? Ingin berdekatan, ingin dekat dengan Rasulullah di surga. Ini ya permintaannya. Tapi kemudian kan meskipun Rasulullah tadinya meminta jangan yang itu, coba yang lain, nggak mau. Kalau enggak ya sudahlah. Ternyata oleh Rasulullah SAW kan diiyakan, dibolehkan, dibenarkan berarti permintaan tersebut. Tapi kemudian kan Rasulullah meminta, kalau begitu kamu harus banyak sholat sunat. Ini hadis ini kisah gitulahnya tentang Robi'ah dan Rasulullah ini populer sebetulnya. Hadis ini hadis populer, hadis terkenal. Sudah pada tahu, anggaplah sudah pada tahu dia tentang hadis ini. Tapi dijadikan ibroh nggak? Dapat pelajaran nggak dari hadis itu? Enggak. Nah, itu sikapnya sama berarti ini dengan orang kafir yang ya sudahlah, itu adalah kisah yang pernah terjadi,
antara Robiah dan Rasulullah. Artinya kan tidak menjadikannya sebagai ibroh, tidak mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Padahal kan semua orang itu salah, semua orang dibolehkan, dibenarkan kalau ingin itu berada dekat, bertetangga dengan Rasulullah di surga. Emang nggak boleh gitu? Emang nggak boleh? Selain Robiah punya keinginan seperti itu, kan boleh kan, sah kan, benar gitu kan. Nah, tapi ya lihatlah apa sih yang diminta oleh Rasulullah kalau ingin seperti itu. Bisa, boleh, kurang lebih demikian kan Rasulullah. Boleh, bisa. Tapi kamu harus banyak mengerjakan sholat sunat. Coba lihat, ini ya kita perhatikan saja nih ya. Kita perhatikan, banyak nggak orang Islam yang bersemangat mengerjakan sholat sunat? Malah menghalangi orang lain lagi yang mau mengerjakan sholat sunat. Jalur komatah, lila. Lain turutan aya nu salat sunat teh. Malah digareuwahkeun. Atuh isuk ratu jadi hoream. Nah itu sikap seperti itu hanya benang merahnya adalah menjadikannya hanya sebatas kisah sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Tidak menjadikannya sebagai ibroh, cerminan ibroh tehnya, tidak menjadikannya sebagai ibroh, tidak menjadikannya dan mengambil pelajaran apa-apa ya. Hanya sebatas pengetahuan sejarah. Inilah sikap orang kafir yang kalau di ayat ini diungkapkan demikiannya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan asatirul awalin itu. Maksudnya kurang lebih demikian. Kalaupun mereka percaya, mereka hanya sebatas ya sudahlah, itu kisah, itu sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, yang terakhir, sanasimahu alal khurtum. Nah, ini ancaman nih dari Allahnya untuk orang kafir yang akhlak tercelaknya pasti tercelak gitu ya. Nah, disebutkan oleh Allah sampai di ayat yang ke berapa tadi? Hari ayat ya, sampai ayat ke 15-nya 14. Ayat ke-14. Nah, ini ancaman dari Allahnya, sanasimahum alal khurtum. Kami akan akan menandai belalainya. Ini bahasa ungkapan, ini mana ada manusia berbelalai, gajah kali ini. Ini bukan hidung nih. Kalau makna ini makna secara bahasa itu ya. Sanaj alu lahu wasman bisawadi fi anfihi. Kami akan memberi tanda. Ya, kami akan memberi tanda mereka, orang-orang yang disebutkan tadi di ayat-ayat sebelumnya itu, tanda hitam di hidung mereka. Hidung belang ya. Iya, hidung belang itu si baragajul ya, yang akhlaknya yang ini tentu maksudnya Allah akan menyiksa mereka. Allah akan menyiksa mereka. Ini hanya ungkapan demikian lah, karena ini hal yang buruk artinya nih ya, yang Allah firmankan di sini, yaitu kami akan memberi tanda, memberi ciri pada belalai mereka. Terjemahnya demikian ya, kami akan memberi ciri ini pada belalai mereka. Di cirian, nah yang seperti ini berarti kan ya nih, anggaplah yang ayat juga ada kan ya di surat kemarin yang di surat Yasin.
di surat Yasinnya, yaitu tentang balasan Allah kepada orang-orang kafir. Rangkaian ayatnya dimulai dengan yaitu Allah akan memerintah mereka mereka itu akan dipisahkan dari orang-orang yang beriman pada hari kiamat. Nah, kalau di dalam hadis itu lebih rinci lagi, yaitu ya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk memisahkan orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir Allah sudah tidak sudi, mungkinnya Allah sudah tidak sudi untuk mendengar, untuk melihat mereka. Mereka akan langsung digiring, dimasukkan ke dalam neraka tanpa proses hisab. Artinya tanpa proses pengadilan. Coba kalau di sini, misalnya di sini nih ya, di dunia itu, di sini itu. Di dunia kalau ada orang yang misalnya ditangkap, lalu dimasukkan penjara, dihukum tanpa proses pengadilan, kan menyebutnya zolim kan, dia yang demikian. Disebutnya zolim kan kalau ada orang yang ditangkap, itu dihukum, dimasukkan penjara tanpa proses pengadilan. Itu kan zolim. Nah, orang kafir itu seperti itu nanti akan dialami oleh mereka. Allah akan memerintahkan kepada Nabi Adam, pisahkan orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman. Nah, mereka ini langsunglah digiring, mereka masuk neraka tanpa proses pengadilan. Karena Allah sudah ya begitu besar lah itunya kebencian dan kemurkaan Allah kepada mereka. Nah, di antaranya yang tadilah satu halnya bahwa Allah memberi rezeki kepada mereka, memberi karunia kepada mereka berupa harta dan keturunan, lalu digunakan untuk apa? Mereka malah membalasnya, timbal baliknya justru menentang kepada Allah. Jadi sangat besarnya kebencian dan kemurkaan Allah kepada mereka. Mereka akan masuk neraka tanpa hisab. Mereka akan masuk neraka tanpa proses pengadilan. Di sini diungkapannya ya, karena Al-Quran kan bicara global dan ayatnya pendek gitu ya. Hanya seperti ini di ayat ini Allah mengungkapkannya, sanasimuhum alal khurtum. Ya, Allah akan memberi tanda pada belalai mereka. Nah, itulahnya ungkapannya dari Allah, itu tadi diberi tanda di cirian gitu nih, yang di apa namanya, di cirian kalau kayak tadi. Dan nanti di akhiratnya seperti itulah nasib mereka. Tak berestahnya ayat, rangkaian ayat bagian kedua ya, yaitu ayat 8 sampai 16 yang kalau diberi judul nih, penulis kitab At-Tafsirul Munir ini memberi judul rangkaian ayat tersebut dengan Al-Akhlaquz Zamimah Indal Kuffar. Nah, apa namanya, akhlak-akhlak tercela orang-orang kafir. Nah, tapi seperti yang tadi, katakanlah kita nih yang membaca ayat ini, jangan hanya menjadikannya sebagai sejarah, tapi kan ibroh, pelajaran gitu harus didapatkan dari sini. Mengapa mereka seperti ini? Karena mereka ini kufur, menolak agama Islam, sehingga yang ditanamkan di dalam hati mereka bukan Islam. Nah, kalau orang Islam kan berarti harus Islam yang ditanamkannya, harus Al-Quran gitu, harus ajaran Islam yang ditanamkan di dalam hati. Kalau tidak pasti sama. Ya, kalau orang Islam tidak tadinya memasukkan, menanamkan dan menumbuhkan Al-Quran, ajaran Islam di dalam hatinya, pasti sama seperti ini. Itu yang oleh Rasulullah disabdakan, orang-orang Islam itu mengikuti orang-orang kafir sejengkal demi sejengkal, sehasta dan seterusnya, padahal mereka itu mengajak kalian menuju neraka.